Horas, terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, komen dan bagikan video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Legenda Boru Saroding Part 1, Pertemuan. Alkisah pada zaman dahulu, di desa Ransang Bosi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Di suatu hari menjelang siang, Boru Saroding pergi ke Danau Toba untuk mandi sekaligus mencuci pakaian. Boru Saroding terkenal dengan kecantikannya. Konon pada zaman itu, Boru Saroding dikatakan sebagai putri tercantik dari seluruh putri Boru Pandiangan. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang berasal dari desa lain, bahkan dari seberang Danau Toba untuk merayunya. Tidak ada yang bisa menaklukkan hatinya. Pemuda yang datang pulang tanpa hasil. Tetapi para pemuda juga tidak merasa sakit hati, karena Boru Saroding menyambut mereka dengan sopan dan ramah. Boru Saroding yang dikenal pendiam, sopan, taat akan orang tua, dan baik hati terhadap teman-temannya. Dia pandai membuat ulos batak, dia sangat teliti dalam pekerjaannya. Ketelitian itu membuat orang tuanya cukup heran sekaligus bangga terhadap putrinya. Boru Saroding yang dalam adat Batak mempunyai sifat dan sikap yang sangat baik. Merupakan calon menantu idaman yang sangat dicari oleh putra raja. Ketika Boru Saroding sedang mandi dan membilas rambutnya yang panjang dan indah di tepi Danau Toba, tiba-tiba sebuah sampan yang ditumpangi seorang pemuda tampan dan berwibawa yang berdiri di atas sampan datang menghampiri Boru Saroding. Melihat pemuda yang mengenakan ulos batak dan melihat tampangnya, Boru Saroding berpikir bahwa pemuda tersebut bukanlah seorang nelayan biasa seperti yang sering dilihat di sekitar pantai Danau Toba. Ketika pemuda bersampan tersebut semakin dekat ke tempat di mana Boru Saroding berkeramas jeruk purut, hati Boru Saroding berdebar dan bertanya-tanya dalam hati. Siapakah pemuda ini? Seraya bergegas dengan cepat membersihkan rambutnya, karena merasa malu dipandangi seorang pemuda sedang mandi. Dengan tergesa-gesa Boru Saroding pun selesai mandi dan beranjak dari pantai menuju kediaman orang tuanya. Akan tetapi ketika Boru Saroding hendak melangkah, sang pemuda pun berkata kepada Boru Saroding, "Putri Raja, kenapa tergesa-gesa pulang?" Seketika langkah Boru Saroding pun terhenti karena terkejut dan seraya melirik ke arah pemuda yang memanggilnya. Pemuda ini tampan dan berwibawa. Begitu penilaian Boru Saroding dalam hati. Maaf, kebetulan masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan di rumah. Si pemuda tampan dan berwibawa tersebut pun menghampiri Boru Saroding seraya memperkenalkan diri. "Tempat asalku dari desa Sabulan, kecamatan Sitiotio yang disebut Uludara. Tujuanku di sini untuk menemuimu dan berniat supaya kamu mau memperkenalkan aku kepada kedua orang tuamu." Karena dari awal Boru Saroding melihat pemuda tersebut sudah terkesan dengan ketampanan dan kewibawaan sang pemuda. Boru Saroding pun merasa senang dan menyetujui permohonan sang pemuda. Mereka pun bergegas berjalan bersama menuju rumah Boru Saroding.
Ketika Boru Saroding dan pemuda tersebut tiba di rumahnya, orang tua dan kedua saudara Boru Saroding kaget melihat Boru Saroding pulang bersama seorang laki-laki. Mereka semua terpana melihat wajah dan tutur kata laki-laki tersebut. Mereka bak kena pelet melihat ketampanan dan kesantunan lelaki tersebut. Singkat cerita, pemuda tersebut menyampaikan niat baiknya kepada orang tua Boru Saroding untuk melamar Boru Saroding dijadikan istrinya. Guru Solandason, ayah dari Boru Saroding, meminta tanggapan dari putrinya Boru Saroding. Putriku, apakah kamu menyukai pemuda ini? Ya ayah, aku suka dan aku mau menjadi istrinya. Kemudian, pemuda tersebut dan Boru Saroding pun mendapat restu dari kedua orang tua Boru Saroding. Upacara adat pernikahan pun segera dilaksanakan di tempat tinggal Boru Saroding. Setelah acara adat selesai, mereka pun diberangkatkan menuju tempat di mana suami Boru Saroding tinggal. Mereka pun naik sampan menuju Ransang Bosi. Akan tetapi Boru Saroding sangat terkejut dikarenakan mereka begitu cepat sampai di sana. Boru Saroding pun semakin heran karena suaminya menceritakan tempat tinggalnya di atas gunung di tengah hutan, Tombak Ulu Darat. Namun Boru Saroding tidak terlalu khawatir, karena ketika mereka berjalan melewati jurang yang dalam dan terjal ditambah hutan yang begitu liar, sang suami menuntun langkahnya, memegang tangan Boru Saroding. Sehingga Boru Saroding tak sedikit pun merasa lelah. Bahkan suaminya terlihat kuat tanpa keringat melewati daerah yang cukup melelahkan untuk dilalui. Tidak berapa lama kemudian, Boru Saroding dan suaminya tiba di rumah suaminya. Mereka pun istirahat hingga tertidur pulas. Keesokan harinya, ketika menjelang pagi, Boru Saroding pun terbangun. Namun Boru Saroding tidak melihat suaminya, sehingga Boru Saroding melihat ke samping rumah dan ke belakang rumah. Kemudian ketika Boru Saroding hendak melihat suaminya ke depan rumah, Boru Saroding pun tersentak karena terkejut melihat seekor ular berukuran sangat besar melintas di halaman depan rumah suaminya. Dengan sangat tergesa-gesa Boru Saroding menutup pintu rumah karena merasa sangat takut. Boru Saroding sebelumnya tidak pernah melihat ular yang ukurannya sangat besar dan memiliki kepala yang tidak seperti kepala ular pada umumnya. Dengan rasa takut yang luar biasa dan rasa heran, Boru Saroding pun duduk diam terpaku di dalam rumah. Tak lama kemudian, Boru Saroding pun mendengar suara suaminya memanggil namanya. Sehingga Boru Saroding dengan segera bergegas membukakan pintu rumah untuk suaminya dan langsung mengatakan, Suamiku, tadi aku melihat seekor ular besar dengan kepala yang aneh melintas dari halaman rumah kita menuju pohon besar di hutan. Tidak usah takut istriku. Ular itu ular yang baik dan tidak mengganggu. Aku begitu takut suamiku. Jangan takut istriku, ada aku di sini menjagamu. Terima kasih suamiku. Hari demi hari pun terlewati. Boru Saroding pun merasa heran dan bertambah curiga terhadap suaminya.
Semua hal dilakukan dan dipenuhi suaminya dengan sangat-sangat mudah tanpa ada keluhan apapun. Di suatu hari tanpa sengaja, Boru Saroding melihat suaminya berubah wujud menjadi ular besar, persis seperti ular yang pernah Boru Saroding lihat sebelumnya. Namun Boru Saroding berpura-pura tidak melihat kejadian tersebut. Dia takut ular tersebut marah kepada Boru Saroding. Kemudian ular tersebut melintas keluar dari rumah menuju hutan, hingga Boru Saroding tinggal sendirian di dalam rumah. Boru Saroding merasa sangat terpukul dan menyesal yang begitu mendalam, karena tidak mengenal lebih jauh siapa pemuda tersebut hingga menerima permintaan menjadi istrinya. Menjelang sore, suaminya pun kembali dari hutan membawa buah-buahan, daging rusa, dan burung. Kemudian Boru Saroding pun bergegas menyambut suaminya dan membawa hasil yang dibawa suaminya ke dapur untuk dimasak dan dijadikan untuk makan malam. Mereka pun makan malam bersama. Setelah usai makan malam, mereka pun berbincang-bincang. Dengan jujur suaminya memberitahukan siapa dia sebenarnya kepada istrinya Boru Saroding. Istriku, aku sebenarnya adalah penguasa ulu darat. Aku bisa berubah-ubah wujud. Dari manusia menjadi ular dan dari ular menjadi manusia. Boru Saroding cukup pintar menyembunyikan rasa takut, penyesalannya yang begitu sangat dalam kepada suaminya. Boru Saroding hanya tersenyum kepada suaminya, sehingga suaminya merasa senang karena melihat istrinya tidak terkejut atas pengakuannya yang jujur itu.